Oke, ini push button ya. Nanti kita gunakan untuk mengaktifkan tombol ya. Prinsip dasarnya ketika ditekan maka ini alirannya tersambung ya. NO normalnya open. Jadi kalau kita tekan ini akan tersambung, kita lepas dia akan putus. Ini yang push button off ya. Ini kebalikan dari yang hijau yang NO. Ini NC. Ini nanti kita fungsinya buat nge-offin, menonaktifkan kontrol ya, direct online maupun Star Delta. Nah kalau ini switch selector ya, ada banyak tipe, ada setahu saya ada TD triple throw, double throw, ada single throw. Nah ini yang kita pakai yang single dulu, karena untuk materi kali ini Star Delta sebenarnya kita nggak pakai ini ya, kita cuma pakai ini PB on sama PB off. Kalau ini nanti mungkin di materi kemarin kita pakai selektor ya mas ya. Ini yang saya bilang ini kalau kita kontak salah satu aktif, kontak sini sinyal. MCB ya, biasanya dalam sebuah rangkaian kontrol itu pasti wajib ada MCB satu pasnya ya, karena kontrol biasanya satu pas. Untuk yang kita pakai ini, kita pakai yang C4760 ya, berapa ampere? Bawa dionin dulu buat kelihatan. Hilang ya. Oh nggak ada, ya, luar biasa. Jadi terhenti tipenya pakai 2 ampere, 4 ampere, biasanya 4 sampai 6 ampere cukup untuk kontrol. Ya ini fungsinya untuk saklar sih, karena ini aktif ya sebut. Satu pas. Yang ini 3 pasanya ya. Jadi yang tadi ini untuk yang satu pas, ya ini yang untuk aliran listrik 3 pasa ya. Sama aja untuk sebagai saklar aja. Ini C10 artinya 10 ampere ya. Jadi ini dari brand Schneider. Jadi kalau kita aktifkan aliran listrik akan mengalir. Kita putus aliran listrik, kita off kan, ini off, aliran listrik akan putus. Sederhana. Selanjutnya adalah kontaktor ya. Ini kontaktor fungsinya ya sama untuk menggunakan arus 3 fase, tapi ada kontaktor itu ada kontak bantu ya, ada NO, ada NC. A1 A2 ini coil. Coil itu maksudnya untuk mengaktifkan kontaktor itu ya. Jadi kalau kita kasih 220 maka ya dia kontaktor aktif. Dan ini adalah kontak bantunya NCNO. Dan ini nanti aliran 3 pasanya, A1 A2 A3 ini outputnya. Nah untuk kontaktor ini pakai yang 25 ampere tergantung speknya. Overload. Nah overload ini penting ya untuk di rangkaian Star motor ya, baik direct online maupun Star Delta. Ya fungsinya untuk memutus arus ya, memutus kabel atau rangkaian kontrol ketika arus itu berlebih. Nah itu bisa kita setting, misalkan ini kan sampai 1,6 ampere ya, berarti kita bisa sampai setting 1,6. Oke, lihat nih ada jarum kecil yang menunjukkan 1,6. Artinya ini ketika 1,6 ampere maka dia akan trip ya, atau putus kontak. Nah putus kontak itu dari NC ini 9596. Kita arahnya sini. Nah untuk NO biasanya juga digunakan sebagai indikator, bisa walaupun apa sesuai dengan kebutuhan. Biasanya indikator trip. Kalau misalkan ini karena udah rusak ya, tapi sebenarnya ini ada tombol reset sama tes ya. Ini tes overload, ini reset di sini. Ya timer, ini fungsi timer ya untuk mendelay ya. Kalau fungsi dasarnya sama aja kayak timer di PLC, tapi ini bedanya dia pakai coil. Nah 27 ini nanti ini buat coilnya untuk aktifin si timer. Ada timer DC, ada timer AC. Nah untuk kali ini kita pakai timer yang AC. Nah ada modenya, ada beberapa. Kita juga bisa setting di menit, misalkan ini 10 second, berarti ini artinya 0,2 kali 10. Kalau ini second, berarti ini artinya ini kan jarum merah nih ya, menunjukkan 0,2 second. Kalau kita mau atur ini angkanya juga bisa. Oke, ini berarti ini 10 second. Kan. Dan timer H3CR ini khususnya yang ini H3CRA itu ada mode on delay. B2 ini flicker ya, flicker off delay. Ini bisa yang terus itu interval ya, interval. Ini on delay. Jadi nanti ketika kita kasih coil, dia akan ngedelay sebelum misalkan 5 detik ya. Sebelum 5 detik nanti dia akan on. Ini untuk timer. Nah, timer ini biasanya 11 pin ya, 11 pin. Jadi kita bisa baca pin 56 NC, pin 58 NC, 56 NO dan seterusnya ya. Ini bisa dibaca di sini. Jadi nggak perlu dihafal. Itu bisa dilihat di pin artinya.
Nah, ini mas, ini relay ya. Relay itu maksudnya ini yang kemarin agak bingung baca single line kan. Nah, relay ini fungsinya sama seperti kontaktor, bedanya dia lebih kecil ya. Arus relay juga ada dua tipe, itu yang di kontak 220 sama 24 DC. Sama aja, ini ada 13-14 untuk coilnya. Kalau teman bisa lihat nih ada 14, sorry, 14, 13 ya. Nggak kelihatan. Pin 14 nggak kelihatan. Nah ini nih, ini 14 positif, A2, 13 bisa kita kasih negatif ya. Jadi kalau misalkan kita alirin tegangan, misalkan ini kan AC ya, alirin tegangan AC, maka NCNO-nya aktif. Kita bisa manfaatkan kontak bantunya, baik itu NC maupun NO-nya. Tahu NCNO-nya dari mana ini? Bisa lihat dari ini, pin 1 sama pin 9 ini artinya NC, pin 11 sama 14 ini NO. Ya ini kalian bisa baca di sini ya, jadi nggak perlu dihafalin. Kalau dihafalin nanti takut lupa. Sama aja ini DC, bedanya tadi ini adalah di kontak dengan 220 ya. Teman-teman bisa lihat ini pakai trafo DC ya. Jadi ini di kontak pakai DC sama pin 13-14. Ini karena udah hilang ya. Intinya nanti di coil sama pin 13 sama 14 nih satu A2-nya bisa 14 positif, 13 negatif. Kita bisa juga baca mau pakai kontak bantu mana, normally open atau normally close nih. Ya misalkan kita mau ini SSR solid state relay, bedanya apa? Ini lebih fast ya, biasanya untuk trigger yang lebih cepat milisecond karena di sini transistor ya makanya ya. Kalau ini kan biasanya dia pakai coil kontak aja, pakai magnetic. Kalau ini dia lebih ke untuk yang speed kencang, mesin speed kencang atau trigger yang membutuhkan kontrol cepat. Ada dua tipe secara umum ya, ada dua tipe. Inputnya DC, tapi outputnya bisa switchingnya bisa ke DC maupun ini DC semua ya. Ada satu SSR lagi yang isinya outputnya AC ya. Karena ini kita punyanya DC, ini minus plus ini coilnya, dan nanti ini aliran saklar kontak bantunya NO. Jadi kalau misalkan aktif maka ini akan tersambung. Biasanya alurnya ini sebagai sumbernya dan ini sebagai outputnya. Maksudnya sumber output tuh bukan minus positif ya, maksudnya aliran 1, aliran 2. Jadi ini akan NO akan ketika ada tegangan maka dia akan menjadi NC. Sama ini kurang lebih seperti SSR.